warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak. Sore. Perkenalkan, nama saya Nanda Ahmad Ramadan. Saya dari Universitas Terbuka untuk jurusan D4 Kearsipan. Saat ini saya sedang melakukan kegiatan praktik mata kuliah Arsip Lisan mengenai sejarah dan perkembangan Curug Cikaso sebagai destinasi wisata alam. Apakah Bapak bersedia untuk menjadi narasumber saya? Sangat bersedia. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Melalui wawancara boleh diperkenalkan nama Bapak lengkap Bapak? Oke, siap. Terima kasih dan selamat datang kepada rekan-rekan mahasiswa, dan terima kasih juga sudah mempercayai saya selaku menjadi narasumber. Perkenalkan, nama saya Gozali, usia saya 40 tahun menginjak ke 41. Asli dari kampus ini, kampung Ciliti Cikaso yang berdekatan dengan Curug Cikaso. Untuk Bapak sudah berapa lama Bapak tinggal di sekitar Curug Cikaso ini? Ya mungkin dari pertama saya lahir sampai sekarang berarti sudah 41 tahunan, lebih lah. Untuk Bapak mengetahui perkembangan Curug Cikaso dari masa ke masa apa saja Pak? Perkembangan Curug Cikaso itu memang di awal Curug Cikaso itu kan terbentuk secara alami, dan itu pemberian Allah, dan pemberian Tuhan. Pada saat itu memang belum viral, belum booming, belum terkenal sampai seperti saat ini. Dan pada saat itu dicoba diperkenalkan bukan melalui media sosial, karena pada saat itu media sosial kan belum segitu canggihnya ke wilayah kita. Diperkenalkan melalui lisan ke lisan gitu. Dan akhirnya pada saat tahun 2000-an, alhamdulillah Curug Cikaso itu mendapat kunjungan dari wisatawan yang lumayan ramai. Nah, saat itu dikelola oleh pemuda setempat dan warga setempat. Di situ retribusi seala kadarnya, dan fasilitas pun seala kadarnya, belum ada fasilitas penunjang. Nah, sampai saat berjalannya waktu, dikarenakan banyak permasalahan dan pergunjingan antara warga masyarakat dengan para warga masyarakat juga yang punya warung yang mengklaim segala macam, akhirnya terjadilah permasalahan, dan akhirnya Curug Cikaso ini dilimpahkan untuk dikelola oleh pemerintah, yaitu khususnya Dinas Pariwisata. Untuk asal-usul nama Curug Cikaso ini bisa dinamakan Curug Cikaso ini apa Pak? Nah, asal-usulnya, walaupun saya usianya baru 41 tahun, tapi kan kakek saya itu usianya pas sebelum meninggal itu, pas ke meninggalnya itu usianya hampir 100-an. Jadi saya sudah mendengar cerita dari kakek saya dan dari orang lain. Jadi yang namanya bukan Curug Cikaso, sebetulnya nama Curug Luhur Cikaso. Jadi yang namanya disebut Curug Luhur Cikaso itu karena posisi curugnya luhur, tinggi ya gitu, luhur itu tinggi. Terus yang namanya Cikaso itu diambil dari sungai ini. Sungai ini kan Cikaso namanya. Kenapa sungai ini disebut Cikaso? Karena dulu itu, kalau sekarang mah karena memang sudah banyak yang membuat sungai itu menjadi tercemar. Jadi yang nama Cikaso itu dulunya banyak pohon kaso, jadi disebut Cikaso gitu. Nah, sama halnya dengan kampung ini kan disebutnya kampung Ciniti Cikaso gitu. Jadi diambil dari nama sungai, diambil dari nama kampung ini, jadi disebut Curug Luhur Cikaso. Untuk kendala apa saja yang sering Bapak hadapi dalam menjaga wisata ini Pak? Nah, untuk kendalanya saat ini, dari awal sampai saat ini, yaitu yang pertama mungkin alam. Kenapa disebut alam? Karena memang di setiap musim penghujan di situ banjir, pasti terjadilah banjir. Yang namanya banjir di situ akan menumpuk sampah. Nah, setelah kita lakukan pembersihan sampah, 2 hari lagi hujan lebat lagi, banjir lagi, numpuk lagi sampah. Sampah ini kenapa jadi kendala? Karena ini sampah kiriman dari hulu sungai Cikaso, hulu sungai Curug Cikaso ini dari warga masyarakat sih sebelumnya situ. Terus kalau untuk kendala yang lainnya memang sih tidak ada maling. Untuk kendala yang formil itu terkait untuk saat ini
fasilitas penunjang seperti gazebo dan musola gitu. Kalau MCT kan sudah ada tadi di sana gitu ya. Seperti itu. Yang paling urgent kendalanya itu pada saat kita musim penghujan itu banjir tidak menentu. Kadang hari ini banjir, besok enggak, besok banjir lagi. Menurut Bapak, mengapa sejarah Curug Cikaso penting untuk didokumentasikan, Pak? Nah, karena memang yang namanya Curug Cikaso ini bukan buatan, asli alami dengan sendirinya, terbentuk dengan sendirinya atas izin Allah. Dan di situ banyak mitos-mitos atau kejadian-kejadian yang orang lain ketahui, apalagi orang-orang terdahulu yang diketahui. Sehingga yang namanya mitos itu patut diangkat ke publik untuk dijadikan sebagai bahan acuan untuk satu bisa menambah wawasan sebagai warga masyarakat, kedua menambah pengetahuan kaitan dengan adanya Curug Cikaso ini. Nah seperti itulah kaitan tersebut. Apakah Bapak ada pesan atau saran untuk generasi muda terkait pelestarian wisata dan sejarah lokal? Ya, untuk yang pertama, yang paling utama untuk pemuda, intinya seperti peribahasa mengatakan, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Jadi intinya, di mana ada potensi wisata yang sekiranya bisa memakmurkan atau memajukan perekonomian warga masyarakat banyak, kenapa tidak kita jalankan, kita lestarikan, kita budayakan. Gitu. Terus yang selanjutnya untuk pesan kepada pemuda dan mahasiswa juga, apalagi mahasiswa itu kan dari segi SDM dia punya pengetahuan kaitan dengan wisata, baik wisata non pemerintah ataupun wisata yang sudah dikelola oleh pemerintah. Mohon dibantu untuk bisa lebih eksis lagi, lebih terkenal lagi kaitan dengan nilai-nilai yang ada di wisata ini itu tersendiri. Baik Pak, semua pertanyaan sudah saya ajukan. Terima kasih banyak atas waktu, informasi dan pengalaman yang telah Bapak sampaikan. Sekali lagi kesediaan menjadi narasumber. Mohon maaf apabila selama wawancara ada kata-kata yang kurang berkenan mengenai sejarah dan perkembangan Curug Cikaso. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ada tambahan lagi, untuk sekarang ini khususnya wisata Curug Cikaso ini sudah dikelola oleh Dinas Pariwisata dari mulai tahun 2012. Dari mulai tahun 2012 sampai sekarang 2026. Itu dengan dasar adanya Perda. Di mana adanya Perda pasti adanya PAD. Namanya PAD, penghasilan asli daerah. Nah, untuk Curug Cikaso ini pendapatannya itu asli mutlak dikembalikan ke daerah. Jadi untuk penghasilan asli kabupaten. Nah, cuman terkait dengan fasilitas yang belum menunjang, memang itu satu kendala dikarenakan memang sangat sulit ya yang namanya pemerintah untuk membangun salah satu destinasi.